Desa Gempolan, di kaki Bukit Gersang, hidup dari usaha tambang pasir yang dikuasai oleh satu orang, Juragan Warto. Di mata warga, Warto adalah dermawan, membangun musola, membagikan sembako, bahkan menyumbang sekolah. Namun di balik wajah manis itu, tersembunyi kekuatan gelap yang menuntut tumbal manusia demi kejayaan bisnisnya. Raka, seorang pemuda tangguh berusia 27 tahun, tinggal bersama adik sematawayangnya, Rani, yang baru lulus SMA. Mereka yatim piatu sejak kecil, hidup sederhana, namun saling menjaga. Raka bekerja serabutan, mengantar pasir, jadi kuli, atau membantu warga yang butuh tenaga. Sementara Rani, gadis pendiam dan cerdas, bercita-cita jadi perawat. Suatu hari, Raka mendapat kabar bahwa Rani diterima sebagai karyawan administrasi di kantor tambang milik Juragan Warto. Gembira bercampur was-was. Raka tahu bahwa banyak perempuan muda yang bekerja di sana hanya sebentar, lalu menghilang, kabarnya pindah kota. Tapi tak ada yang benar-benar kembali. Seiring waktu, Rani mulai berubah. Wajahnya pucat, sering melamun, dan selalu gelisah. Tubuhnya makin kurus, dan ia sering mengigau di malam hari. Raka semakin khawatir, terutama ketika Rani mulai bicara tentang mimpi-mimpi aneh, pasir yang hidup, suara-suara gaib yang memanggilnya ke bukit, dan bayangan hitam bermata merah. Raka menyelidiki. Ia mendatangi keluarga para perempuan yang dulu bekerja di tambang. Semua memberikan jawaban aneh dan terkesan takut. "Jangan campuri urusan orang kaya, Nak," kata salah satu ibu. "Kalau kau sayang nyawa, biarkan saja adikmu." Tapi Raka tak bisa tinggal diam. Malam-malam ia mengintai kantor tambang. Ia melihat ritual aneh di balik gudang pasir. Seorang dukun tua, tubuh telanjang dada penuh tato raja, memercik darah ke arah gunungan pasir, sementara Juragan Warto berdiri dengan kepala tertunduk. Di tengah lingkaran sesajen, ada foto Rani. Raka pulang dengan napas memburu. Ia hampir tak bisa tidur malam itu. Pagi harinya, ia pura-pura pergi kerja, tapi menyelinap ke kantor tambang dan membawa paksa Rani pulang. Tapi Rani memberontak. "Kakak nggak ngerti. Aku harus tetap di sana. Kalau tidak, nanti kita semua celaka." "Kamu diancam?" desak Raka. Tapi Rani hanya menangis dan berkata, "Ada yang mengawasiku." Bahkan saat tidur, Raka mencari bantuan. Ia mengunjungi seorang lelaki tua di desa sebelah, Mbah Derma, seorang pertapa yang dulu dikenal bisa mengusir santet. Mbah Derma mengatakan, "Kau harus cepat. Adikmu sudah ditandai. Kalau tidak dihentikan, malam bulan mati nanti dia akan dijadikan tumbal." Raka belajar dari Mbah Derma, bagaimana menebar garam dan pasir hitam di sekitar rumah, cara membuat pagar gaib dari daun kelor dan kembang 7 rupa, serta bacaan-bacaan ayat pelindung. Tapi kekuatan Juragan Warto terlalu besar. Malam-malam berikutnya rumah mereka diserang, bukan oleh orang, tapi oleh makhluk. Pasir masuk dari bawah pintu, membentuk tangan yang mencoba menyeret Rani. Cermin pecah sendiri. Lampu berkedip-kedip. Rani kerasukan dan bicara dengan suara berat, "Lepaskan dia. Sudah jadi milikku." Raka menangis, tapi tak menyerah. Ia mengikat Rani dengan kain putih yang telah dibacakan doa, dan membakar menyan dari kemenyan asli. Mbah Derma datang dan melakukan ruqyah. Rani pingsan selama 2 hari. Ketika sadar, ia berbisik, "Kak, tolong aku, malam bulan mati, mereka akan menjemputku." Bulan sabit perlahan menghilang. Hanya beberapa malam tersisa sebelum malam bulan mati. Raka dan Mbah Derma menyusun rencana. Mereka akan menyerang pusat pesugihan di Bukit Pasir tempat Juragan Warto melakukan ritual. Tapi untuk masuk ke sana, Raka harus menyamar sebagai pekerja baru. Ia menggadaikan motornya demi menyuap mandor agar bisa diterima. Selama 2 hari,
Raka bekerja sambil mengamati. Ia menemukan jalur rahasia di balik bukit, sebuah gua kecil yang tertutup semak, tempat sesajen dan tulang belulang manusia dikubur. Di dalam gua itu, Raka menemukan kitab tua, berbahasa Jawa kuno, dan sebuah keris berkarat. Mbah Derma berkata, itu pusaka pelindung dari zaman Mataram. Tapi hanya bisa digunakan oleh orang yang rela mengorbankan dirinya. Raka tahu apa artinya. Untuk menyelamatkan Rani, ia harus siap mati. Malam bulan mati tiba. Langit hitam, angin dingin menggigit. Raka dan Mbah Derma membawa Rani ke bukit, bukan untuk menyerahkan, tapi untuk menghentikan semuanya. Di puncak, sudah ada Juragan Warto dan para pengikutnya, bersiap memulai ritual. Raka mengacungkan keris. Cukup. Hentikan semua ini. Juragan Warto tertawa. Kau pikir bisa menghentikan kekuatan yang sudah kubangun 30 tahun? Pertempuran gaib pun terjadi. Langit bergemuruh. Tanah bergetar. Pasir-pasir beterbangan membentuk sosok raksasa. Kepala macan, tubuh manusia, mata merah menyala. Itu adalah jin yang mengikat perjanjian dengan Juragan Warto. Raka bertarung. Keris tua di tangannya bercahaya. Tapi setiap luka yang ia buat, pasir itu menyatu kembali. Rani berteriak dari kejauhan, "Kak, bacakan doa dari kitab itu." Raka membuka kitab dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Jin itu menjerit, tubuhnya mulai retak. Juragan Warto mencoba menyerang Rani, tapi Mbah Derma menahan dengan bacaan ayat kursi dan menebar pasir hitam. Pertarungan berlangsung lama. Raka akhirnya menikamkan keris ke tanah, bersamaan dengan ayat terakhir dari kitab. Pasir raksasa menghilang dalam pusaran angin, menyedot tubuh Juragan Warto bersamanya. Tanah bukit amblas. Semua hening. Raka jatuh pingsan. Raka terbangun di rumah Mbah Derma. Tubuhnya penuh luka. Tapi ia selamat. Rani duduk di sampingnya, menggenggam tangannya sambil menangis. Desa Gempolan berduka. Kantor tambang tutup. Banyak warga kehilangan pekerjaan, tapi perlahan-lahan, hidup kembali normal. Beberapa keluarga mulai menemukan tulang belulang anak mereka yang hilang di dasar bukit, memberi mereka kesempatan untuk mengubur dengan layak. Rani memutuskan untuk kuliah keperawatan di kota. Raka kembali bekerja serabutan, tapi kini dihormati warga. Ia tidak mencari pujian. Baginya, cukup bisa menyelamatkan satu nyawa, adik yang ia cintai sepenuh jiwa. Tapi malam-malam tertentu, angin dari bukit membawa suara samar. Seolah ada yang belum sepenuhnya lenyap dari balik pasir. Setahun telah berlalu sejak kematian Juragan Warto dan runtuhnya tambang pasir di Bukit Gempolan. Raka kini hidup tenang, bekerja sebagai sopir logistik di kota kecil sebelah. Rani, adiknya, sudah memasuki tahun kedua kuliah keperawatan. Namun, malam-malam sunyi membawa kembali suara-suara dari masa lalu, desiran pasir, tawa gaib, dan sosok berjubah hitam yang menampakkan diri dalam mimpi Raka. Desa Gempolan belum benar-benar bebas. Tanah bekas tambang menjadi hutan liar, dan warga menghindarinya. Tapi sejak pembangunan jalan lintas desa yang membelah bukit dimulai, para pekerja mulai menghilang. Yang kembali hanya berbisik ketakutan tentang penjaga lama yang bangkit kembali. Raka mendapat telepon dari Mbah Derma yang terdengar lemah. Anak muda, kutukan belum selesai. Bukit itu punya penjaga lain, lebih tua, lebih haus. Warto hanya perantara. Sekarang penguasanya yang datang. Raka kembali ke desa. Malam pertama ia tiba, ia melihat anak kecil kerasukan, memakan pasir seperti makanan. Dan suara lirih dari balik bukit memanggil, "Raka, kau utang darah." Di balik keruntuhan tambang lama, seseorang bergerak diam-diam. Bayu, keponakan Juragan Warto yang kembali dari rantau.
Bayu dulu menghilang karena menolak warisan pamannya. Tapi kini, ia datang dengan wajah dingin dan ambisi tinggi. Ia menggali kitab lama dari bawah rumah warisan, berisi perjanjian leluhur dengan makhluk tanah, jin Melayu Ireng, entitas penguasa pasir dan tulang. Bayu menghidupkan kembali pesugihan itu, menjanjikan tumbal dari proyek pembangunan jalan demi kekayaan dan kekuasaan. Para pekerja mulai hilang secara misterius, tapi proyek tetap berjalan. Pemerintah desa tak berani bersuara. Sementara itu, Raka menemukan kembali keris tua yang dulu ia gunakan. Tapi kini cahaya keris itu meredup. Mbah Derma menjelaskan, kekuatan lama tak cukup. Kau harus masuk ke inti kutukan, Gua Rawa Kering. Di sanalah perjanjian pertama dilakukan. Namun, tempat itu terlarang. Bahkan binatang pun enggan mendekat. Raka ditemani oleh anak muda desa, Dimas, dan cucu Mbah Derma, Laras, seorang gadis tombau dengan kepekaan terhadap energi gaib. Mereka menyusuri jalur lama, melewati sumur mati dan bekas gubuk ritual. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh jin penunggu baru, sosok berwajah manusia, bertubuh pasir yang melelehkan apapun yang disentuh. Mereka lolos dengan bantuan doa-doa Laras dan minyak bidara. Tapi Raka terluka parah dan dirasuki sebagian energi pasir. Dalam kondisi demam, ia bermimpi bertemu roh para korban tumbal. Mereka memintanya menghancurkan pusaka utama pesugihan, cawan tumbal, wadah darah pertama yang menjadi inti kekuatan. Bayu makin kuat. Ia mulai mengadakan ritual besar di malam Jumat Kliwon. Kali ini, tumbalnya bukan orang asing, tapi anak-anak desa. Raka dan Laras akhirnya masuk ke Gua Rawa Kering. Tempat itu penuh tulang, sesajen membusuk, dan aroma darah tua. Di altar tengah gua, berdiri cawan besar dari batu, berisi darah yang tidak kering. Cawan itu dijaga oleh makhluk bertanduk dan bermata tiga. Pertarungan kembali pecah. Laras membaca doa-doa kuno, sementara Raka menyerang dengan keris dan batu pusaka dari Mbah Derma. Mereka berhasil menghancurkan cawan, tapi jin penjaga melesat dan merasuk ke tubuh Bayu yang sedang melakukan ritual di luar. Bayu berubah menjadi manusia jin, mata merah menyala, tubuhnya berlapis pasir dan batu. Ia menuju desa untuk membalas dendam, membakar rumah-rumah, dan memanggil badai pasir dari tanah. Desa Gempolan kembali terancam punah. Warga mengungsi ke hutan. Rani yang kembali dari kota menyaksikan kehancuran kampung halamannya. Raka, meski terluka, berdiri di tengah jalan desa dengan keris menyala. Pertarungan terakhir terjadi di tanah lapang. Raka dan Laras melawan Bayu yang sudah bukan manusia. Mbah Derma datang, membakar kemenyan terakhir dan membaca mantera pemutus warisan kutukan. Raka akhirnya menancapkan keris ke dada Bayu, tapi hanya setelah ia mengorbankan darahnya sendiri. Jin itu meledak dalam pusaran api dan pasir. Keesokan harinya, desa diselimuti kabut tenang. Tanah menjadi subur. Tambang hilang di telan bumi. Raka selamat, tapi tak bisa lagi melihat. Matanya buta akibat semburan energi gaib. Namun ia tersenyum. Asal Rani dan desa selamat, itu cukup. 3 tahun telah berlalu sejak Raka kehilangan penglihatannya dan kekuatan pesugihan di desa Gempolan musnah. Desa itu kini tenang. Rani lulus sebagai perawat dan membuka klinik kecil untuk membantu warga. Raka menjalani hidup sebagai pemijat tradisional, dibantu Laras, yang kini menjadi semacam penjaga spiritual desa. Namun malam-malam sunyi kembali membawa pertanda buruk. Angin dari arah bukit mulai berdesir aneh, membawa bau logam dan suara bisikan. Anak-anak mulai bermimpi buruk, menyebut nama yang tak pernah diajarkan, sang tertua di bawah pasir. Di proyek jalan tol yang melintas jauh dari desa, ditemukan patung batu setengah terkubur, sosok manusia bersayap pasir, bermata berlian merah. Para pekerja yang menyentuhnya mulai mengalami gangguan jiwa.
Satu di antaranya menggambar lambang pesugihan yang pernah dihapus Raka dulu. Rani, yang sedang mengobati seorang pasien dari luar kota, menemukan fakta mengejutkan. Perusahaan konstruksi itu didanai oleh investor misterius yang menelusuri jejak-jejak ritual lama. Mereka menyebut proyek ini sebagai kebangkitan sang leluhur pasir. Raka mulai mengalami penglihatan gaib. Meskipun matanya buta, ia bisa melihat kilasan dari dunia lain. Masa lalu saat desa pertama kali berdiri, para leluhur yang membuat perjanjian darah di bawah tanah, dan makhluk raksasa dari pasir yang dikurung dengan segel gaib. Laras menyadari sesuatu, kebutaan Raka adalah bentuk anugerah. Ia kini memiliki mata ketiga yang dibuka permanen. Tapi jika terlalu sering digunakan, jiwanya bisa terserap ke dalam dunia jin. Laras melatih Raka untuk mengendalikan kemampuan itu. Sementara itu, Rani diculik. Sebuah kelompok berjubah pasir, manusia yang telah bersatu dengan kekuatan gaib, membawanya ke gua kuno di perbatasan proyek tol. Mereka ingin menjadikan Rani sebagai perantara pengorbanan terakhir, membuka segel makhluk yang selama ini tertidur di inti bumi. Raka dan Laras berangkat menyusuri jalur kuno dengan bantuan makhluk kecil penjaga hutan yang muncul setelah dipanggil melalui mantra pusaka. Mereka menemukan bahwa kelompok yang menculik Rani menyebut dirinya waris tanah tua, keturunan langsung dari dukun pertama Gempolan yang menanam perjanjian darah. Di pusat ritual, mereka menemukan altar batu yang berdarah sendiri dan labirin bawah tanah berisi sisa-sisa manusia dari ratusan tahun lalu. Patung makhluk bersayap mulai bergerak. Suaranya bergema dari segala arah, buka segel, beri aku daging terakhir. Raka mulai kehilangan kendali atas mata ketiganya. Ia melihat ribuan makhluk pasir di batas dunia. Laras mengingatkannya untuk tetap sadar dan membaca doa penyeimbang. Bersama, mereka masuk ke ruang terakhir, inti ritual pasir tua. Di sana, mereka menemukan Rani tergantung di tengah ruangan, terikat jimat-jimat darah. Di bawahnya, lubang besar menganga, mengalirkan pasir merah bercampur darah. Sang makhluk, raksasa tanpa wajah, bangkit dari pusaran. Pertempuran pamungkas pun dimulai. Laras menahan pasukan waris tanah tua, sementara Raka berjalan ke tepi lubang dan membuka dirinya sebagai pengganti tumbal. Tapi roh para korban masa lalu muncul, menyatu dengan kekuatan keris tua, dan melindungi Raka. Raka membaca mantra dari kitab lama yang selama ini tersembunyi dalam ingatan gaibnya. Cahayanya menyilaukan. Tubuh makhluk itu meledak dalam badai pasir yang menyapu seluruh gua. Rani berhasil diselamatkan. Waris tanah tua musnah. Tapi Laras tertimpa runtuhan dan hilang. Pasca kejadian itu, lubang pasir ditutup selamanya oleh pemerintah. Proyek jalan tol dihentikan. Desa Gempolan menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin lepas dari jerat pesugihan. Raka duduk setiap sore di bawah pohon kelor besar, mendengarkan angin. Meskipun buta, ia merasa damai. Suara Laras terkadang datang di angin senja, menyapa dengan lembut. Rani kini menjadi perawat dan penjaga spiritual, menggantikan Laras. Ia menanam kembang setaman di bekas gua, menandai tempat pengorbanan. Kutukan telah berakhir. Tapi pasir tetap ada. Diam. Menunggu waktu. Karena selagi ada manusia serakah, tanah tak akan pernah tidur. Tamat.